Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pertanyaan yang barangkali bisa terus terngiang di benak kita, adalah apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah istighfar dan taubat kita diterima oleh Yang Maha Kuasa? Apakah tanda-tanda diterimanya taubat kita? Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun." Adalah perintah bagaimana kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Adalah perintah bagaimana Nabi Nuh pada saat itu memerintahkan kepada umatnya untuk beristighfar kepada Allah agar mereka diampuni dosa-dosa mereka. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang pertama yang bisa kita lihat dari bagaimana diterimanya taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah taghayyurul halah, perubahan yang terjadi dalam diri seorang hamba ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan di mana dia merasakan bahwa apa yang dahulu sering dilakukan daripada maksiat, namun setelah bertaubat, maksiat itu atau pekerjaan-pekerjaan yang melanggar perintah Allah dia tinggalkan. Kemudian tanda yang kedua adalah merasa nikmat atas ibadah yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenikmatan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah at-taghayyur al-bi'ah, bagaimana perubahan daripada lingkungan, yang mana lingkungan membentuk pribadi seorang manusia, terutama seorang muslim yang harus memperhatikan lingkungannya. Jadi bagi orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima tobatnya, ada rasa di mana dia harus meninggalkan tempat yang selama ini selalu membawa dia kepada atau mengajak dia kepada maksiat. Dari suatu tempat yang biasa ia bisa bersenang-senang dengan kemaksiatan, dengan apa yang ada dari kenikmatan dunia yang melenakan dia, namun dia pindah kepada tempat yang mengingatkan dia kepada ketaatan. Sekian mungkin dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.